Sahabat amalan yang dirahmati Allah, tidur adalah salah satu cara manusia untuk melepas rasa lelahnya dari kesibukan rutinitas. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam hari, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan supaya kamu bersyukur." Quran Surah Al-Qasas ayat 73. Dari kutipan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memfasilitasi kita semua. Yang pertama, malana. Allah menciptakan malam agar manusia bisa beristirahat, bisa tidur di malam hari dari lelahnya dan letihnya, aktivitas di siang hari. Dan Allah juga menciptakan siang agar manusia bisa mencari karunia-Nya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjemput rezeki. Amun meskipun tidur adalah salah satu cara untuk beristirahat, tetapi tidak boleh tidur pada 3 waktu ini, karena tidur di 3 waktu ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, tidur setelah salat asar menuju maghrib, yang disebut dengan ailulah. Halulah ini berasal dari kata ilah. Ilah itu artinya adalah penyakit. Jika kita tidur setelah asar menuju maghrib, maka tidak menutup kemungkinan kita akan mudah terkena penyakit. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidur setelah salat asar, lalu akalnya menjadi hilang, maka janganlah dia mencela atau menyalahkan kecuali dirinya sendiri." Dari kutipan hadis tersebut, kita bisa ambil makna bahwasanya barang siapa yang tidur setelah asar menuju maghrib, maka jika tiba-tiba hilang akalnya atau menjadi gila, maka dia jangan mencela atau menyalahkan orang lain, terkecuali dia harus menyalahkan dirinya sendiri. Yang kedua, tidur setelah salat subuh. Tidur setelah salat subuh disebut dengan khailut. Khailulah ini diambil dari kata halayahulu, yang artinya mencegah atau terhala. Maksudnya adalah, barang siapa yang tidur setelah subuh, maka ia akan terhalang dan tercegah dari keberkahan rezekinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa kepada Allah. Rasul berkata, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan umatnya agar mendapatkan keberkahan di pagi hari. Tetapi umatnya tidur, maka umat tersebut tidak akan mendapatkan keberkahan di pagi itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Apabila kamu telah selesai salat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki." Hadis riwayat At-Tabrani. Mengutip hadis tersebut, Rasul sangat melarang jika umatnya tidur setelah subuh, karena yang Rasul perintahkan setelah salat subuh adalah berangkatlah untuk mencari rezeki, mengais rezeki, dan menjemput rezeki. Maka insya Allah, dengan cara seperti itu, kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila ada seseorang yang suka tidur setelah salat, jangan heran bila dirinya hidupnya tidak ada kemajuan, tidak ada kesuksesan, dan tidak ada perkembangan, atau bahkan mungkin ia akan jatuh pada kemiskinan dalam waktu yang sangat lama. Kemudian yang ketiga, tidur sebelum salat Isya. Tidur sebelum salat Isya adalah tidur yang sangat dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum salat Isya dan mengobrol perkara dunia setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, kita bisa mengambil makna bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci tidur sebelum salat Isya. Apalagi duduk di masjid, lalu kemudian mengobrolkan perkara dunia. Rasul sangat tidak suka mengenai hal itu. Sahabat amalan yang dirahmati Allah, menjadi kesimpulannya, hindarilah tidur di 3 waktu ini. Yang pertama, tidur setelah salat asar. Yang kedua, tidur setelah salat subuh. Yang ketiga, tidur sebelum salat Isya.
Itu semuanya dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.